Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Enda Vinatariani, dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Pada materi kali ini saya akan membahas mengenai aspek operasi dalam studi kelayakan bisnis. Analisis aspek operasi adalah untuk menganalisis kesiapan dari perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan menilai ketepatan lokasi, luas produksi, layout, serta mesin-mesin yang akan digunakan. Apabila tidak dilakukan analisis dengan tepat, maka akan berakibat fatal bagi perusahaan yang sedang berjalan dan di masa yang akan datang. Ada beberapa hal yang akan dicapai dalam penelitian aspek operasi. Yang pertama, agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, kantor pusat, kantor cabang. Yang kedua, agar perusahaan dapat menyesuaikan layout untuk proses produksi. Yang ketiga, agar perusahaan mampu menentukan teknologi yang akan digunakan sesuai dengan proses produksi. Yang keempat, agar perusahaan dapat menentukan metode persediaan. Yang kelima, agar perusahaan dapat menentukan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Prioritas utama dalam analisis aspek operasi adalah menganalisis penentuan lokasi. Ada 4 lokasi yang perlu dipertimbangkan dalam kebutuhan perusahaan. Yang pertama, lokasi untuk pabrik. Yang kedua, lokasi untuk kantor pusat. Yang ketiga, lokasi untuk kantor cabang. Yang keempat, lokasi untuk gudang. Ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan dalam pemilihan lokasi. Yang pertama, apakah jenis usaha yang akan dijalankan. Yang kedua, apakah dekat dengan pasar atau konsumen. Yang ketiga, apakah tersedianya bahan baku, apakah tersedianya tenaga kerja, apakah ada fasilitas sarana dan prasarana, apakah ada fasilitas transportasi, apakah dekat dengan lembaga keuangan, apakah dekat dengan lembaga pemerintahan, bagaimana sikap masyarakat tersebut, apakah dekat juga dengan kawasan industri, dan bagaimana hukum serta adat istiadat yang berlaku. Dalam pemilihan lokasi untuk pabrik, ada 2 faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, faktor primer, yaitu apakah dekat dengan pasar, apakah tersedia bahan baku, apakah tersedia sarana dan prasarana, apakah tersedia transportasi, bagaimana sikap masyarakat. Lalu faktor sekunder yang perlu diperhatikan adalah biaya investasi untuk tanah dan bangunan, bagaimana prospek perkembangan di masa yang akan datang, bagaimana iklim dan tanah, dan bagaimana peraturan pajak dan peraturan lainnya. Bagaimana pemilihan untuk lokasi kantor pusat? Yang pertama, apakah dekat dengan pusat pemerintahan, apakah dekat dengan lembaga keuangan, apakah dekat dengan pasar, apakah tersedia sarana dan prasarana. Bagaimana pemilihan lokasi untuk gudang? Apakah dekat dengan kawasan industri, apakah dekat dengan pasar, apakah tersedia bahan baku, dan apakah tersedia sarana dan prasarana. Lalu, apa keuntungan apabila kita mendapatkan lokasi yang tepat? Yang pertama, tentunya perusahaan dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen. Yang kedua, tersedianya bahan baku, lalu tersedianya tenaga kerja, dan juga meminimalisir konflik yang terjadi terhadap masyarakat maupun terhadap pemerintah setempat. Ada 3 metode dalam pemilihan sebelum menentukan lokasi. Yang pertama adalah metode penilaian value, yaitu pasar, bahan baku, dan tenaga kerja. Yang kedua adalah metode perbandingan. Yang perlu diperhatikan adalah bahan baku, listrik, biaya operasional, dan biaya umum. Yang ketiga adalah metode analisis ekonomis. Yang perlu diperhatikan adalah biaya sewa, biaya angkut, pajak, biaya tenaga kerja, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih presentasi dari Bu Enda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.